Mengisahkan Eddie Brock yang kini harus beradaptasi menjalani hidup dengan Venom setelah berhasil selamat pada film pertamanya. Jalan cerita dari film ini benar-benar berfokus pada perkembangan hubungan Eddie Brock dengan Venom. Dan kali ini, Eddie Brock diajak kerjasama dengan seorang detektif untuk mencari informasi tentang seorang pembunuh berantai bernama Cletus Kasady. Kondisi tersebut kemudian membahayakan Eddie Brock karena Kasady juga punya simbiot yang bernama Carnage. Apakah Eddie Brock dan Venom bisa mengalahkan simbiot jenis baru tersebut? Inilah dia Venom Let There Be Carnage 2021. Sebelum melanjutkan filmnya, kami peringatkan bahwa konten ini mengandung full spoiler. Film diawali ke tahun 1996 di sebuah penjara yang khusus untuk kasus kejahatan yang berat. Diperlihatkan sepasang kekasih yang bernama Cletus Kasady dan Francis Barrison. Cletus sendiri adalah seorang pembunuh berantai, sedangkan Francis dia seorang mutan yang bisa mengeluarkan suara yang sangat keras. Sejak saat itu, akhirnya mereka harus dipisahkan oleh petugas. Di tengah perjalanan, Francis menggunakan kekuatan untuk menyerang petugas muda yang bernama Mulligan. Petugas tersebut berhasil mengagalkan rencananya dengan tembakan. Scene selanjutnya kita akan dibawa ke masa sekarang, melihatkan Mulligan yang sekarang sudah menjadi seorang detektif. Mulligan menyuruh Eddie Brock untuk menemui Cletus dan mencari informasi tentang korban-korban dari kejahatan Cletus yang masih belum ditemukan. Kemudian muncul Venom yang ingin memakan kepala detektif tersebut. Eddie pun menarik Venom ke sebuah toilet. Di sana mereka pun berdebat sampai suatu titik mereka menyetujui untuk menemui Cletus. Singkat cerita, Eddie menemui Cletus dan di sana Eddie sangat bingung dengan omongan Cletus. Dalam percakapan tersebut, Cletus tidak mengasih informasi sedikit pun ke Eddie. Setelah mau pulang, Eddie melihat beberapa coretan-coretan di tembok sel Cletus. Setelah sampai rumah, Venom menggambar ulang coretan-coretan tersebut, dan ternyata coretan tersebut adalah kisah kehidupan Cletus. Oh, I know this one. It's a tree. Dan mereka menemukan sebuah tempat yang Cletus gunakan untuk menguburkan mayat semua orang yang dia bunuh. Bingo. Dengan informasi dari Eddie, para polisi langsung ke tempat tersebut. Dengan bukti-bukti tersebut, Cletus akan segera dieksekusi. Setelah memecahkan kasus tersebut, nama Eddie Brock sebagai jurnalis mulai naik lagi. Setelah itu, Venom yang mulai kelaparan menagih janjinya Eddie untuk memakan kepala orang jahat. Tapi Eddie tetap saja melarangnya. Dia hanya memperbolehkan Venom untuk memakan ayam dan coklat. Hal itu membuat Venom sangat marah. Lalu Eddie yang pusing mengajak Venom ke tokonya Nyonya Chen untuk mencari coklat. Karena tidak ada, Eddie mengajak Venom ke peternakan ayam. Di sana, Venom marah-marah karena dia merasa bahwa otak ayam sangat kecil dan tidak enak. Setelah mau pulang, mereka mendapatkan telepon dari Anne yang ingin menemuinya.
Eddie pun langsung menemui Anne. Dalam percakapan tersebut, Anne mengasih tahu bahwa dia akan segera nikah dengan Dr. Dan. Hal itu membuat Eddie patah hati dan meninggalkannya. Di keesokan harinya, Venom mencoba menghibur Eddie dengan membuatkan sarapan untuknya. Tapi, hal tersebut membuat dapur terlihat kacau dan berantakan. Kemudian, Venom mengambil sebuah surat. Dan ternyata, surat tersebut surat dari Cletus. Surat tersebut berisi tentang kehidupan Cletus yang sangat kelam. Cletus kecil menceritakan awal mula dia membunuh ibu dan neneknya. Yes, Mama, I'm a bad. Dan akhirnya dia bertemu dengan Francis dan menyemangatinya. Di keesokan harinya, Eddie mendatangi undangan dari Cletus. Dalam percakapan tersebut, Venom tidak terima dengan perkataan Cletus. Venom langsung menyerangnya dan Cletus membalas dengan menggigit tangan Eddie. Dengan gigitan tersebut, Cletus sadar bahwa yang dia gigit bukan darah dan dia kembali memakannya. Eddie Brock has a big secret. Sesampainya di rumah, Eddie marah dengan kelakuan Venom dan akhirnya konflik pun terjadi lagi dan membuat Venom meninggalkan Eddie. How dare you? I'm sorry. I don't know what came over me. Please let me fix it. Something weird going on. What in the world? All this crazy shit. Venom pun beralih ke orang di luar apartemen dan terus berpindah-pindah mencari inang yang lebih kuat. Di sisi lain, Cletus segera dieksekusi mati di depan para keluarga yang ia bunuh. Kemudian, dia disuntikan cairan yang langsung membuatnya meninggal. Tapi di suntikan terakhir, dia kejang-kejang dan terbangun. Tidak disangka, benih Venom yang ia gigit di tangan Eddie melahirkan simbiot yang lebih kuat yang bernama Carnage. Carnage pun membantai semua petugas di dalam penjara tersebut dan berhasil melarikan diri. Di sisi lain, terlihat Eddie yang sedang membersihkan kekacauan yang dibuat oleh Venom. Setelah itu, Eddie didatangi detektif Mulligan yang melaporkan bahwa Cletus berhasil kabur dari penjara. Dia menyuruh Eddie berhati-hati karena Eddie adalah salah satu orang yang membongkar kejahatan yang disembunyikan Cletus. Kemudian, Eddie segera mencari keberadaan Cletus dari hasil gambaran Venom. Dari penyelidikan itu, Eddie mendapatkan informasi bahwa Cletus kemungkinan besar akan menyelamatkan Frances. Kemudian, Eddie langsung mengabari detektif Mulligan. Sedangkan Venom terus berpindah-pindah tubuh. Rupanya Venom mengalami kesulitan menemukan inang yang cocok untuknya. Kemudian dia masuk ke tubuh Nyonya Chen. Venom? Setelah mengetahui tempat Frances di penjara, Cletus langsung membebaskannya dan membawanya pergi. Karena penjaga yang dikerahkan sangat banyak, Frances menggunakan kekuatannya untuk membantu Cletus. Dan sayangnya, suara keras tersebut membuat Carnage kesakitan.
sama dengan simbiot yang lain, bahwa kelemahannya adalah gelombang suara dan api. Kemudian, mereka tetap berhasil kabur dari pengejaran. Dari kejadian itu, Detektif Mulligan menciduk Eddie, yang berpikir Eddie ada kaitan dengan kaburnya Cletus. Kemudian, Eddie meminta detektif menghubungi Anne. Setelah bertemu Anne, Eddie meminta bantuan ke Anne untuk mencari Venom. Tak lama kemudian, Anne pergi ke toko Nyonya Chen untuk menanyakan keberadaan Venom. Karena tingkah laku Nyonya Chen sangat aneh, Anne mengetahui bahwa Venom berada di tubuhnya Nyonya Chen. You get out here right now. Dengan sedikit rayuan, akhirnya Venom keluar dari tubuh Nyonya Chen dan berpindah ke tubuh Anne. Sebelum pindah ke tubuh Eddie, Venom menyuruhnya untuk meminta maaf dengan tulus ke Venom. We have to leave right now because Cletus is going to wipe the city out. We're not doing shit until he... Di sisi lain, Cletus dan Francis bekerja sama untuk menjemput paksa Detektif Mulligan dan Eddie yang mau dia jadikan tamu pernikahannya. Karena Francis tidak menemukan Eddie di apartemennya, Francis mencuri Anne untuk memancing Eddie. Setelah mengetahui hal itu, Eddie bergegas ke acara pernikahan Cletus dan Francis. Di sana, Venom sangat terkejut melihat sosok Karnak. Kemudian, Eddie menyemangati Venom, dan perkelahian dua simbiot pun terjadi. Kekuatan yang dimiliki oleh Karnak membuat Venom kesulitan untuk melawannya. Tak lama kemudian, terdengar suara lonceng yang membuat mereka kesakitan. Setelah berhasil melumpuhkan Venom, Karnak menangkap Anne dan Francis yang dia anggap tidak berguna. Kesempatan tersebut digunakan Venom bahwa ketidakakuran Cletus dengan Karnak akan menjadikan kelemahan untuk mereka. Venom pun kembali menyerang Karnak dan berhasil menyelamatkan Anne. Kemudian, Venom menyerang Francis dan melemparkan ke lonceng. Kemudian, Francis terjatuh dan membuatnya mengeluarkan suara yang keras. Kemudian, Eddie dan Cletus terjatuh dari ketinggian. Mereka sudah berpisah dengan simbiot mereka karena suara dari Francis. Namun, untungnya Venom berhasil masuk ke tubuh Eddie sebelum dia terjatuh. Kemudian, Venom langsung memakan tubuh Karnak dan memakan kepala Cletus. He did not taste good. Fuck this guy. Sebelum polisi datang, Eddie dan Anne meninggalkan tempat tersebut. I like you. Kemudian, Venom santai pergi ke sebuah pantai. Defects. Nobody is bad. Di malam harinya, saat menonton TV, tiba-tiba dia tertarik ke dimensi lain. Kemudian, mereka melihat berita Spider-Man di TV. Sedikit teori, kemungkinan besar mereka tertarik ke timeline utama MCU. Sepertinya penyebabnya kalau nggak salah gara-gara Sylvie membunuh Huey Riemann selaku pemimpin TVA di serial Loki.
yang membuat multiverse berantakan. Atau gara-gara kesalahan mantra Doctor Strange di film terbarunya Spider-Man No Way Home. Stop talking. What just happened? Semua belum tahu. Sekian dan terima kasih.